Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih baik yang di mancanegara dan dalam negeri atas apresiasinya yang selalu always dan tidak pernah never, ya, menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Kemudian juga seluruhnya lah ya, seluruhnya beribu-ribu terima kasih aku haturkan untuk kalian semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa-doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita, dan hari ini Selasa seperti biasanya. Kalau Selasa aku puasa maka no coffee. No coffee morning ya. Jadi kita sedikit slowly ya, speednya tidak bisa capek, nggak bisa mencapai ke yang high speed ya, slowly aja kita supaya staminanya nggak kedodoran. Oke, sekarang mencari arti kuntum seri yang ke-7B ya. Mencari arti kuntum ya, seri yang ke-7. Mencari ya arti kuntum ya, seri yang ke-7B. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Oke, aku sudah tugaskan ya kalian untuk membaca ya, mencermati apa yang aku tugaskan kemarin, sehingga nanti aku akan jelaskan ya. Kamu tinggal memperhatikan sehingga klik ya, tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Ini ada berapa ini? 212 viewer ya. Jadi tidak sampai 300, cuman 212 ya, tidak begitu subur, dan memang tidak selalu subur. Dan ini bisa dibilang tidak subur ya. Dia tidak mencapai 500, 300 pun enggak, cuman 212 gitu. Ya biasa, itu hal yang biasa. Contohnya begini, kamu tinggal di rumahmu ya, di tempat kamu tinggal sekarang, itu ada berapa kakak itu? Atau berapa laki-laki gitulah, tetangga kanan kiri. Terus yang masuk ke langgar, ke masjid, ke musola untuk sholat itu ada berapa? Banyak mana yang mau melaksanakan sholat berjamaah ke langgar, ke masjid,
ke musola, ke surau atau apalah namanya, sama yang tidak sholat. Atau gini gampangnya, aku biasanya melakukan pengamatan kalau aku dalam perjalanan itu ya, satu bis itu kalau bis malam itu kan sekitar berapa? 40-an ya, jadi nggak sampai 50. Sekitar 40 atau 30 berapa gitu bis malam itu. Ketika kita tiba waktu makan, entah itu lunch apa breakfast atau makan apalah gitu ya, istirahat di restoran atau di mana gitu. Perhatikan, yang turun langsung makan sama yang turun ya, terus dia sholat dulu itu banyak yang mana? Atau banyak yang mana yang sholat sama yang nggak sholat? Ya, artinya apa? Menjadi selekta itu terpilih ya, mukhtar pilihan. Maka Yai Mukhtar tuh Yai yang terpilih gitu. Kalau di sini namanya selekta, mukhtar terpilih. Yang menjadi yang terpilih itu memang ya mesti dia lebih sedikit dari yang sampah-sampah itu gitu. Maksudku sih aku mau menjelaskan begitu. Begitu juga di sini ya. Yang mau ngaji hohohihe yang sampah-sampah itu sama yang serius mau mencari pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu dia bisa membangun akidah keimanannya itu tangguh sehingga garis bawahi ini. Batukmu buka, garis bawahi ini. Kalaupun awalnya kamu adalah Islam kebetulan, maka dari Islam kebetulan itu berubahlah dengan pengetahuan yang kamu miliki setelah ngaji menjadi Islam betulan. Ya, itu ya. Jadi ada Islam itu kan terbagi dua. Kamu catat ya, Islam ya. Kita itu ada Islam itu kebanyakan kita Islam kebetulan. Bapaknya Islam, mamanya Islam, kakeknya Islam, neneknya Islam. Terus ke atas Islam. Maka dia nanti lahir hidup dalam keluarga yang Islam, maka dia Islam kebetulan. Jadi Islamnya itu Islam kebetulan. Nah, aku akan mengajak kalian ya semampuku. Aku akan memberikan apa yang aku bisa berikan untuk kalian tanpa reserve. Ya. Tanpa reserve, selama aku mampu memberikan, aku berikan. Ya mampuku pengetahuan, ya pengetahuan. Kalau kamu minta yang di luar yang pengetahuan, ya aku tidak bisa. Dakwah itu kan apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk sholawat, bentuk dukungan kita terhadap dakwah, ya kita berikan. Itu kalau kamu ngaku Islam. Kita berikan untuk dakwah Islam. Aku mampunya memberikan pengetahuan, ya pengetahuan. Yang mampunya finansial, ya finansial. Jadi kita lihat kita ada posisi di mana dan kemampuan apa yang kita berikan sebagai sholawat untuk dakwah ini. Ya, kembali lagi, mampuku itu hanya memberikan pengetahuan yang aku punya. Aku tidak punya kemampuan finansial, tentunya tidak mungkin aku akan mengambil peran dalam hal-hal yang finansial. Itu tidak mungkin. Mampuku pengetahuan, maka ya pengetahuan itu yang aku curahkan kepada kalian semuanya, supaya kalian berpengetahuan sehingga dengan pengetahuan itu berubah menjadi Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Ini loh. Tetapi kalian tidak mau. Sama seperti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Dia menggunakan bahasa sastra yang sangat bagus sekali. Aku bagaikan induk ayam yang ingin merangkul semua anak-anak ayam. Tetapi kalian tidak mau. Itu yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa, Yesus kepada Bani Israel. Coba, kurang sastrawi gimana bahasa yang digunakan. Aku bagaikan induk ayam yang ingin melindungi kalian, ingin mengayomi kalian. Ayolah di bawah sayapku, tetapi kalian tidak mau.
maka negeri ini akan berpindah, ya. Yerusalem itu diberikan kepada bangsa berikutnya, yang kalau aku memahaminya sebagai Yerusalem baru itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Karena apa? Karena tidak mau. Ya sudah nggak mau. Berapa coba? Berapa dari Bani Israel itu yang akhirnya mau melakukan abrogasi menjadi Nasrani? Kan bisa dihitung dengan jari. Tapi kesalahan itu pun kemudian dilakukan oleh Nasrani yang sudah bermetamorfose menjadi Kristen. Berapa yang mau berabrogasi menjadi Islam? Nah, dalam rangka kajian kita ini, kita membahas tentang ahli kitab. Bahwa jangan mengatakan, jangan menuduh, jangan memberikan sangkaan bahwa Al-Quran tidak memberikan apresiasi kepada ahli kitab. Jangan. Nanti tak injek mulutmu kalau kamu ngomong gitu. Al-Quran itu bersifat objektif. Ketika ahli kitab positif, direspon positif. Ketika ahli kitab negatif, dia juga merespon secara negatif. Jadi berbicara secara objektivitas, itu Al-Quran. Saat ini kita mencari arti kuntum. Nanti aku akan bisa membuktikan ya bahwa Al-Quran itu juga memberikan apresiasi yang positif terhadap ahli kitab. Bukan hanya yang negatif doang. Sangkaan-sangkaan yang ada itu harus dikikis. Seolah-olah Al-Quran tidak memberikan tempat yang positif kepada ahli kitab. Itu sesuatu yang wrong, salah. Nah, masalahnya kalian nggak bisa menjelaskan itu kepada dunia. Karena apa? Karena tidak mau mengaji. Gue kan sudah bilang ya, ayat yang akan kita diskusikan nanti ini, yang kemarin sudah mulai kita menemukan bangunan parselnya, itu ayat yang sudah disalahpahami oleh banyak orang-orang yang berilmu, yang dianggap ulama atau alim. Ya, setiap pidato kuntum khairu umat, kuntum khairu umat. Kuntumnya itu kemana? Kuntumnya itu kemana? Kan semua mengira bahwa kuntum itu Islam. Jadi umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Loh, mengko diserek ngajimu teko ngendi kon iso ngono kuwi. Nanti dulu, ngajimu itu dari mana? Kok bisa begitu? Jadi kita sedang berhadapan dengan mainstream yang kita hadapi. Itu orang yang katanya profesor, katanya doktor, katanya ulama, katanya ustadz, yang pada top-top. Kalau aku sebut satu nama aja, pasti kamu kenal. Siapa dia? Dia menjelaskan bahwa ini adalah umat Islam. Kamu adalah umat yang terbaik dengan syarat kamu menyuruh kepada kebaikan ya, dan mencegah kepada keburukan gitu. Loh, kok bisa itu loh kok umat Islam? Kita ini orang Islam, tapi kita tidak akan membabi buta tanpa memberikan apresiasi kepada ghairu Islam gitu loh. Ini bentuk objektivitasku. Maka kalau ada yang bilang Ngus Metik kajiannya itu enggak objektif, berpihak pada Islam, enggak objektif melihat Bible dari sudut pandang Al-Quran, enggak objektif melihat kekristenan dari sudut pandang Islam, iku diapurmu goblok. Ya. Goblok itu namanya. Sudah enggak usah ngaji di sini. Sudah kafir goblok pula. Ya. Oke, jadi kita merubah dari Islam yang kebetulan menjadi Islam betulan. Lewat apa? Lewat studi. Nggak bisa kalau nggak studi. Ya Islam itu Islam kebetulan doang. Kebetulan bapak lu Islam, mama lu Islam, lu Islam.
Kalau lu dilepas di daerah-daerah yang tidak Islam, ya kamu bablas. Tapi kalau sudah kamu menjadi Islam yang betulan, mau dilepas dimanapun, sampai gepeng tetap Islam. Sampai nyawa terpisah dari tubuh tetap Islam. Karena Islamnya Islam betulan, bukan Islam kebetulan. Tapi kan banyak di antara publik Islam ini ya yang diajak belajar mengkaji tetapi tidak mau. Ya. Makanya kalau powernya 212 itu harus dimaklumi. Ya begitu. Faktanya begitu. Cuman kan kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kamu baca surat yang aku nukil di awal setiap video ini. Jadi tugasku hanya menyampaikan saja. Nggak mau ya karepmu, mau ya karepmu. Gitu. Ya. Oke. Jadi kamu perlu tahu ya. Gus Beti mengajak kalian untuk berani melakukan passing over. Mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Nggak peduli dia ulama, dia kiai, dia ustadz. Salah itu, nggak begitu. Benarnya mana? Nih yang benar. Gitu. Ya. Kuntum khairu umat kok bisa nyasar ke umat Islam gimana? Oke. Aku baca dulu komen yang masuk dari Hong Kong ini ya, di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Beti. Waalaikumsalam. Nyimak salam Isra, Islam rasional, sehat semuanya ya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Kemudian Kang Mas Surya Mandiri, amin. Nyimak izin Gus dari Klaten, semoga kita semua selamat dunia akhirat. Oke, matur nuwun menjadi sebuah harapan kita, tapi jangan sekedar utopia ya. Bagaimana harapan itu menjadi kenyataan? Tidak berhenti di utopia ya. Semoga selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Ya studi. Tanpa studi nggak ngerti, goblok we. Ya. Oke, dari Klaten kita ke Bandung, Ayah Teh Rahani ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya. Salam Isra, salam sehat. Oke, atur nuhun soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Mas Yudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian sekuntum and salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Yudi ya, bersama saudaraku yang ada di sana. Kemudian ke Bandung deui, aya saha di ditu ada Kang Sahran Gipari, menyimak begitu tayang, mantap. Komen ketiga, mentari bersinar cerah pagi ini. Oke, di sini juga alhamdulillah cerah ini. Tapi nanti seperti kemarin tuh panas loh di sini. Jadi meskipun ada hujan tapi panasnya juga belum sama sekali hilang. Kemudian Bandung deui aya Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak salam Isra buat semuanya. Oke. Selanjutnya Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Sorry. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Lurah kita dari Deli Serdang. Izin nyimak Gus. Semoga keluarga di Batu selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah, serta salam Isra untuk saudaraku semua. Amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih untuk Bapak kita ya, sesepuh kita, Pak Lurah kita yang ada di Deli Serdang atas doa-doanya ya. Ya memang ini saat-saat aku sangat mengharapkan kebaikan dari Gusti Allah Agung ya. Karena ada rencana yang akhirnya tidak seperti yang direncanakan ya. Terpending. Ya begitulah ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Izin komentar Gus, yang dimaksud mereka adalah ahli kitab. Ahli kitab bukan umat Islam. Quran surat 247. Ahli kitab adalah umat yang sebelumnya
tunduk patuh kepada syariat yang berlaku pada waktu itu. Quran surat 3:110 bercerita tentang ahli kitab umat sebelumnya, bukan umat Islam. Tetapi umat Islam bisa menjadi umat yang terbaik jika mengajarkan yang amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Demikian Gus, mohon diluruskan jika salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerdas. Pak Lurah kita dari Serdang, Pak Abdul Muluk. Cerdas. Itu yang aku maksud. Hebat kan? Sekarang Pak Abdul Muluk bisa ngomong kepada siapa saja, nggak peduli dia ulama, tetek bengek kayak ustadz. Tentunya jangan pakai caraku ya Pak Abdul ya. Kalau caraku kan model BTL, Batak tembak langsung. Nggak ada ewo pekeo, nggak ada sungkan-sungkanan. Salah. Benarnya gimana? Ini yang benar. Pak Abdul Muluk sekarang sudah tahu ilmunya. Ingatkan. Tapi jangan dengan cara gue. Nanti nggak enak juga. Orang itu masing-masing beda, ya karakternya beda-beda. Sahabat Umar itu nggak bisa, ya disuruh lemah gemulai, ya kalem, ya confident seperti sahabat Abu Bakar, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar pun disuruh belak-belakan seperti sahabat Umar, nggak bisa. Masing-masing punya tipologi masing-masing. Kita terlahir, kalau orang Jawa bilang ada neton. Neton itu menentukan karakter kita masing-masing. Nanti akan kita bahas ketika kita bahas Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Hong itu itu sangat mulia itu. Tapi jangankan kalian yang Jawa aja yang gobloknya minta ampun, banyak yang nggak ngerti apa itu Hong. Ya, insya Allah nanti aku ingatkan ya. Di akhir pekan kita bahas Hong. Apa itu Hong itu ya? Sehingga orang-orang Kejawen bilang Hong wilaheng sekaring bawono langgeng gitu. Ya, jadi gue seneng gitu loh. Gue seneng. Kalau ada yang ngaji di sini, santri-santri gue ngaji di sini akhirnya paham, gue seneng. Dan semuanya dari kalian, jadi diri kalian sendiri. Jangan jadi Gus Bedi, nggak bisa. Kita terlahir neton kita aja lain-lain. Gue Selasa Wage. Meskipun sama Selasa, nanti dengan yang lahirnya Selasa Pon itu karakternya beda. Karena pengaruh bagaimana Gusti Allah menciptakan semesta ini itu mempengaruhi. Anak yang lahir di musim hujan nanti lahir lagi anak yang musim kemarau, itu karakternya mesti beda. Kenapa begitu ya? Itu sunatullah. Wah, ini dalam ini kajiannya. Nek kon goblok ora perlu. Ya. Aku sangat bahagia sekali, sangat gembira sekali. Pak Abdul Muluk 100% dia paham yang aku maksud. Maka seperti yang aku bilang, kalian di sini hanya ngambil ilmunya doang. Ilmu yang aku berikan itu pun dengan catatan kalau kamu setuju ambil, nggak setuju ya buang. Apa habis perkara. Nggak usah repot-repot. Ya, tetapi kalian jangan menjadi diriku, tetap menjadi dirimu sendiri. Pak Abdul Muluk ya tetap Pak Abdul Muluk. Nanti ada Irfan ya tetap Irfan. Ada Gedang Godok ya tetap Gedang Godok. Di sini ilmunya doang. Nah, nanti cara kamu mendakwakan ke orang lain itu dengan caramu sendiri. Gitu. Ya, ilmunya saja. Dan Pak Abdul Muluk sudah memahaminya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Abdul Muluk. 100% benar seperti itu. Itu ahli kitab yang dimaksud. Karena aneh kalau itu jatuhnya ke umat Islam. Gitu loh. Nah, nanti kalau ada yang Pak di Deli Serdang atau dimanapun gitu Pak, ada yang ceramah ustadz apa-apapun gitu, bisa diketemui ya. Ya jangan dipotong di tengah Pak, nanti nggak enak Pak. Setelah dia selesai, kita dekati. Kita ajak ngobrol empat mata supaya supaya jangan sampai dia malu di depan publik gitu maksudku ya. Kita kasih muka lah gitu, sampaikan baik-baik, nanti dia terima alhamdulillah, nggak terima tidak masalah, itu tugas kita menyampaikan gitu ya Pak Abdul Muluk ya. Oke, mantap Pak Abdul Muluk. Jadi itu mengarah kepada ahli kitab ya.
Oke, berarti kan Al-Quran mengapresiasi toh. Memberikan catatan positif kepada ahli kitab. Itu loh. Jadi kajian kita ini mengikis sebuah pemahaman pokoknya ahli kitab itu stempelnya negatif doang. Oh, itu kamu nggak pernah buka Al-Quran. Oke, terima kasih untuk Pak Abdul Muluk ya. Benar itu ahli kitab. Kemudian abah kita, sesepuh kita dari Bandung, lama nggak datang kemana ini, semoga sehat selalu ya. Ya, oke begini, Abah Komarudin ya, kumaha bah, pawartosna bah, nges ngopi bah, di dia mah puasa abdi daya kopi, atur nuhun bah. Ini dari sesepuh kita ya, Pak Lurah kita dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung di pagi yang cerah nyimak kajian Gus yang rasionalis. Ya. Rizki yang barokah, kesehatan yang prima. Semoga tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Abah menjadi paham atas penjelasan sampean bahwa kuntum itu domirnya bukan ke para nabi. Hatur nuhun Gus. Ya, iya bukan. Karena dia berbicara umat ya. Ya, bukan kepada umatin ya, bukan kepada nabi. Ya. Sami-sami Pak, hatur nuhun Gus. Sami-sami Pak, sami-sami. Setelah Abah baca Quran surat 3110 sampai dengan 3115, boleh Abah berpendapat yaitu domirnya kepada ahli kitab yang beriman ya, kepada Allah dan beriman kepada hari akhir serta melaksanakan sholat dan beramal ma'ruf ya, nahyil munkar dan mereka maksudnya mungkin ini ya. Mereka bukan mensereka ya. Mereka termasuk umat yang bertakwa. Kemudian kita lihat di Quran surat 247, ahli kitab yang notabene Israel adalah umat yang diberikan dari umat seluruh dalam dunia. Mantap, mantap. Ayah Abah Komarudin ya. Abah kita seperti apa yang disampaikan oleh sesepuh kita dari Serdang tadi, Pak Abdul Muluk ya. Gue nggak tahu yang muda-muda ini kemana otaknya. Ini sesepuh-sesepuh semua ini. Yang muda-muda kemana otaknya itu? Otakmu masa kalah sama dengan bapak-bapak kita? Ini bapak-bapak kita cerdas-cerdas nih. Ya. Dan alhamdulillah ternyata apa yang dipahami oleh Abah Komarudin selama ini dapat kita selesaikan, kita buang dan kita gantikan dengan pemahaman yang baru, dan memang itu yang benar. Jadi berpikir rasionalis itu begitu. Makanya gue bilang bahwa kebenaran itu dicari oleh otak, dijaga oleh hati. Lalu kita mencari kebenaran tapi dengan perasaan, nggak ketemu. Nah, Abah Komarudin, nggak tahu sekarang Abah sudah berapa usianya. Katakanlah sudah 70 tahun. Abah ngaji mulai umur 10 tahun ya. 10 tahun seperti gue dulu ya, ngaji kampung, ngaji apa gitulah. Dari 10 ke 70, 60 tahun memahami bahwa yang dimaksud kuntum khairu umat itu adalah umat Islam. Tetapi begitu ngaji dengan Gus Beti di sini, dalam waktu hitungan ya yang cuman berapa? 1 jam. 60 tahun dibanding 1 jam. Itu pemahaman bisa dihapus, dibuang karena salah dan digantikan oleh yang baru. Berarti Abah Komarudin ini telah mengajarkan kita berpikir rasional dan membuang perasaan. Ya. Itu berpikir rasional itu begitu, tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Gue kan pernah bilang sama lu, ada penginjil ya. Itu datang ke rumah. Gue kan pernah cerita dulu. Namanya Mas Iran. Ya. Yang mau benarkan komputer gue rusak. Gue kan di rumah itu. Makanya kalau masuk rumah gue orang bisa
puyeng juga kepalanya. Karena apa? Injil ada, Al-Quran ada, nanti kitab-kitab yang lain juga ada. Ini orang ini agamanya apa? Nah itu, nah, Dok, tolong tutup Dok, sinarnya masuk Dok. Ini masih tuh masih di luar. Ini sinar pintunya tutup, tutup. Ya, ya, oke, makasih sayang. Dan kamu siap-siap sekolah. Iran itu akhirnya nggak jadi membenahi komputerku, justru ngajak diskusi. Ya aku tambah senang. Kalau gue yang ngajak kan nggak enak, gue tuan rumah. Karena dia lihat ada Bible, ada berapa tumpuk di ruang tamuku, ada Al-Quran. Akhirnya kami diskusi. Kami khusus diskusi itu tentang apakah Yesus itu Allah atau bukan, Tuhan atau bukan, Tuhan yang besar semua ya, THUAA ini besar semua. Akhirnya setelah aku jelaskan secara rasional apa syarat-syarat sehingga dia bisa dijadikan Allah atau Tuhan, si Iran tuh mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Tapi apa kata dia? Sampai dia tersandar di tembok, dia bilang, benar Pak, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi hati saya ini loh Pak. Dia bilang, hati saya ini loh Pak. Pada waktu itu belum ada Android, masih himpun tulalit. Kalau ada Android itu di video kan bagus itu. Tapi apakah gue terus cecar itu si Iran? Enggak. Gue memaklumi, gue juga harus bijaksana. Karena apa? Sekian lama dia dicekoki dogma bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Tiba-tiba diskusi sama gue itu dari asar sampai isya, berapa jam itu? Ya, karena itu udah masuknya itu asar. Sampai waktu isya baru selesai, itu berapa jam? Dibandingkan sekian tahun kehidupan dia, terkikis semua pemahaman bahwa Yesus itu adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan. Dan itu semua ternyata tidak benar. Yang benar Yesus adalah Nabiullah, Rasulullah yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Ya, sama seperti sekian banyak nabi dan rasul yang ada, ya, dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Itu yang aku sampaikan ke dia. Dia secara rasional menerima, tapi otaknya menerima, hatinya belum. Dia tidak sanggup berpikir objektif seperti Abah Komarudin. Makanya dia bilang, benar Pak, Yesus itu bukan, sama kepalanya digini kan, ingat gue ya. Benar Pak, Yesus itu bukan Tuhan, tapi hati, sama megang dadanya. Tapi hati saya ini loh Pak. Artinya apa? Ada pertentangan antara pikiran dan perasaan. Dan gue maklumi. Bagaimana tidak berputar itu kepala. Sekian lama dalam kehidupannya, apalagi dia misionaris. Dia penginjilannya di daerah Pasuruan. Tapi tinggal di Batu sini. Dalam waktu relatif lebih singkat, akhirnya dia terserahkan Yesus itu bukan Allah. Ya, gue ya sudah nggak apa-apa, nanti perlu waktu dipikir lagi perlu waktu. Ya, tapi itu bagi orang-orang yang mengatakan begitu itu karena perasaannya masih terlibat. Nggak bisa mencari kebenaran itu, perasaan harus dibuang dulu. Jadi ya, catat lagi di samping tadi aku bilang bahwa jadilah Islam betulan. Jangan jadi Islam kebetulan. Catat, kalau bisa bikin kaos. Seperti Mas Wahyu bikin kaos Islam rasional. Ya, Isra. Nah, bikin kaos. Jadilah Islam Islam betulan, jangan Islam kebetulan. Nah, sekarang aku kasih lagi ya, bahwa kebenaran dicari oleh akal, bukan perasaan. Ya, atau begini, kebenaran itu dicari oleh akal, dijaga oleh perasaan. Itu loh. Ya, jadi yang ada dalam rasa kita itu yang benar-benar saja. Yang nggak benar jangan dimasukkan. Karena nanti kalau yang nggak benar pun kamu masukkan, itu menjadi berat seperti Iran. Ya, oke, Pak,
lurah kita dari Bandung, Abah Komarudin, itu menunjukkan kerangka berpikir akademis, rasionalis. Begitu dia tahu, semua dibuang, diganti yang baru. Nggak perlu waktu. Tapi kan jarang yang mampu melakukan itu. Seperti kita bilang, Barat itu sana, Barat itu sana. Sementara dia bilang, enggak Pak, Barat itu sana. Karena perasaan dia begitu, dia sudah didogma begitu. Ya wes, kita tunggu aja nanti matahari terbit dari mana. Begitu mulai jam 5, jam 6, matahari terbit dari sana. Barat sana. Sana justru timur, karena nanti tenggelamnya di sana. Masa dia masih perlu waktu lagi untuk menerima kebenaran? Karena perasaannya sudah terlanjur mengikat bahwa Barat itu sana. Maka jawabannya, bagi yang melibatkan perasaan, iya, dia sulit untuk menerima kenyataan. Tapi kalau perasaannya disimpan dulu, pakai otak, oh iya bener Barat sana. Kenapa? Lah itu mataharinya terbit di sana. Gitu loh ya. Oke Abah, aku terima kasih ya. Terima kasih. Ini ada Ayun Desa. Assalamualaikum Abah, saya juga sepemikiran dengan Abah bahwa kuntum ini maksudnya ke bangsa Yahudi. Hanya menurut saya bangsa Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi yang belum menerima kitab, tapi sudah beriman kepada Allah. Menurut yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Masih menunggu penjelasan GM dalam kajian lanjutannya. Sehat selalu Abah dan keluarga, guru JM dan teman-teman di channel ini. Amin. Terima kasih untuk Ayunda. Kalau lihat namanya ini Soleha atau Soleh ya? Ayunda. Mestinya Soleha ya, karena Ayunda ya, bukan Yuda, Ayunda ini. Benar sekali Ayunda ya. Alhamdulillah kamu juga ternyata paham. Alhamdulillah banyak yang paham ya. Ayunda mungkin generasi muda ya. Memang benar apa yang kamu katakan, cuman aku akan memberikan sedikit catatan tentang ini. Hanya menurut saya bangsa Yahudi yang dimaksud adalah bangsa Yahudi yang belum menerima kitab. Tidak bisa begitu. Berarti dia bukan ahli kitab dong. Ya. Itu aja kesalahanmu, tapi yang lainnya sudah oke ya, sudah on the track ya. Jadi betul katamu bahwa kamu sepakat dengan Abah, yang dimaksud ahli kitab itu, yang dimaksud itu bukan umat Islam tapi ahli kitab. Ya, jadi kesalahan Ayunda cuman sedikit aja ya, tentang pernyataan bahwa bangsa Yahudi yang belum menerima kitab. Bukan begitu, tidak ada. Bangsa Yahudi yang sudah menerima kitab, maka dia disebut ahli kitab gitu ya. Oke, jadi ya 95 lah ya, yang 5% salah dan aku sudah benarkan. Mantap Ayunda, terima kasih. Mungkin bisa dikonfirmasi Ayunda ini Soleha atau Soleh, karena ini antara cowok dan cewek. Dan berikutnya tinggal di mana ya. Atur nuhun, terima kasih Ayunda. Yang sudah sepemikiran dengan Abah Komarudin, juga matching dengan Pak Abdul Muluk ya. Kemudian Aljus Mas Duki kelima hadir Bandung Utara. Oke, atur nuhun untuk jagoan kita Kang Mas Aljus Mas Duki ya, ada di Bandung Utara. Aduh, jadi pingin main-main ke Bandung. Banyak saudara kita di Bandung. Oke. Ini penjelasan dari siapa ini? Kang Irfan Al-Akbar. Oh mantap ini. PR sudah dikerjakan bos. Sudah kubaca Quran surat Ali Imran surat ketiga 110 sampai 105. Ayat 110. Kuntum kalian, siapapun yang sedang membaca kitab Al-Quran ini. Enggak, ini enggak ada hubungannya yang sedang membaca. Enggak begitu ya. Kuntumnya itu juga enggak bisa kalian. Itu kurang lengkap. Kan ada keterangan waktu. Ya, nanti aku jelaskan. Ayat 1 sampai 111 sampai 112, mereka ahli kitab yang buruk. Mantap. 113 sampai 115, mereka ahli kitab yang baik. Mantap. Ya, menyimak di sela deru pembangunan dari Kerinci Jambi. Mantap.
Ya, jadi sudah dideskripsikan sama Irfan, itu semua berbicara tentang ahli kitab. Gue kagak ngerti Depak, kagak ngerti ulama-ulama yang top-top itu, yang pintar itu, kok otaknya bisa nyasar ke umat Islam itu loh. Nanti kalau ketemu Irfan, biar dikasih tahu Irfan itu, biar dikasih training ya setengah jam lah, maksimal 1 jam. Syukur-syukur bisa 3 jam. Bahwa ayat itu berbicara tentang ahli kitab, kok bisa nyasar ke umat Islam, kan aneh. Terima kasih Ilvan sudah mendeskripsikannya ya. Cuman masalah kuntum itu kalau diterjemahkan kalian itu nanti dia kurang memberikan penekanan bahwa itu yang ditujukan ahli kitab. Maka kuntum nih ya. Besok kita lanjut ya, ini aku waktunya mau ada acara ini. Kuntum ini ya, begini, bukan hanya kalian, karena ada keterangan waktu seperti yang sudah aku ajarkan. Makanya itu aku menjelaskan kuntum itu perlu beberapa seri supaya ketika di sini aku jelaskan kalian mengerti. Maka kuntum itu adalah kalian plus keterangan waktu dahulu. Jadi kalian dahulu. Jadi fiilnya itu madi. Bukan kalian besok, tapi kalian dahulu. Kan nggak mungkin umat Islam disebut dahulu. Karena umat Islam itu adik bungsu. Dia punya kakak-kakak. Ada Yahudi, kakak tertua. Ada Nasrani, kakak nomor 2. Islam ini adik bungsu. Inilah yang disebut milata Abraham, Abrahamic faith. Ngerti? Ya, nggak mungkin kalau itu ditujukan kepada Islam karena ada dahulunya. Yang bilang dahulu itu kitab sucinya orang Islam, yaitu Al-Quran. Maka kan sangat tidak mungkin. Ngerti? Tidak mungkin. Jadi Irfan kesalahannya cuma di sini doang, yang lainnya benar itu. Artinya dari deskripsi aku baca lagi, kalian perhatikan ya. Ini enak, jadi sudah dipetakan. Nah, ini mau ngantar si kecil ini. Sebentar, Dok, sebentar. Ya, begini. Ayat 111 sampai 112 ya, mereka ahli kitab yang buruk. Ayat 113, 115 mereka ahli kitab yang baik. Ya. Jadi semua di situ mulai dari 110 sampai 115 objek pembicaraannya, yang menjadi objek pembicaraannya adalah ahli kitab. Yang ini nanti terbagi menjadi 2, bisa Yahudi, bisa Nasrani sebagai kakak tertuanya Islam. Islam itu di sini nih paling kecil, adik bungsu. Nggak mungkin pakai diksi dahulu. Jadi kesalahan selama ini yang tidak diperhatikan baik kiai, baik ulama, baik ustadz, baik tetek bengek memahami kuntum ini. Di sini sumber kesalahan awalnya, maka kesananya bubar semua. Gimana? Mantep nggak ngaji sama Gus Putih? Mantep ora? Pernah kamu dijelaskan gini? Ngajimu ngaji goblok kayak mana bisa jelaskan gitu ini? Bayangkan berapa usianya Pak Abdul Muluk? Berapa usianya Abah Komarudin? Kalau Ayunda tadi nggak tahu itu cewek atau cowok, mungkin masih muda sepertinya itu ya. Kita pakai sebuah studi Pak Lurah kita Bapak Abdul Muluk dan Abah kita Abah Komarudin, Pak Lurah yang ada di Bandung. Mereka itu ada pada usia senja. Selama ini terpuruk oleh pemahaman-pemahaman yang itu sudah disampaikan para ulama, para kiai, para ustadz. Umat Islam, kuntum khairu umat, kuntum khairu umat. Khairu umat dari Hong Kong apa? Orang itu berbicara tentang ahli kitab kok bilang umat Islam. Tapi alhamdulillah,
Setelah ngaji di sini otaknya tercerahkan. Satu yang perlu kamu contoh. Beliau-beliau ini, sesepuh-sesepuh ini yang semoga Allah merahmati usianya ya. Artinya dalam usia yang sudah tidak muda lagi itu masih penuh rahmat dengan cara mau studi. Itu harus kalian contoh yang muda-muda. Ya. Yang tua-tua aja masih mau studi kok dan akhirnya gobloknya bisa hilang kok. Jangan kamu jadi goblok, pinter itu nggak ada urusan tua muda, urusannya mau studi atau tidak gitu aja. Yang tua juga kalau nggak mau studi ya goblok. Yang muda, meskipun masih muda kalau mau studi bisa pinter. Yang repotnya masih muda nggak mau studi, itu goblok kuadrat. Ngerti? Jadi kalian bisa mengambil contoh apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita. Setelah terjerembab dalam sekian lamanya tentang pemahaman kuntum hormat, akhirnya tercerahkan karena mau ngaji di sini. Nah, semangat dalam usia senja mau ngaji itu loh yang perlu kamu garis bawahi. Malu dong kamu bilang Islam tapi nggak mau belajar. Iqra itu artinya apa? Baca itu apa? Belajar. Jadi kalau aku memperdebatkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad bisa baca atau tidak, itu bukan sekedar melek huruf atau buta huruf, tapi ada message, ada pesan di balik itu. Kita disuruh studi. Nggak ada yang bisa dilakukan ya tanpa studi. Harus studi dulu. Kan sudah dikatakan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan atasnya. Islam itu melarang. Sebetulnya ya, kalau gue mau kenceng-kencengan, Islam kebetulan itu nggak boleh. Harus menjadi Islam betulan. Cuman kan dalam proses pertumbuhan manusia, ya oke lah. Seperti Ranti, karena masih kelas 4, itu Islam kebetulan. Nggak apa-apa. Nanti dia sudah mulai dewasa, remaja, gadis. Semoga Allah merahmatinya menjadi soleha, ya, menjaga dirinya, ya, dengan baik, ya, dia akan berpikir menjadi Islam yang betulan, bukan Islam kebetulan. Jadi ada metamorfose dari Islam yang awalnya memang ya kebetulan, ya, setelah dia studi, ya, menjadi Islam yang betulan, gitu loh, ya. Oke, sini dulu ya, karena ini mau ada acara juga ya. Masih 47 menit sebetulnya, belum 1 jam. Kita biasanya sampai 1 jam dan juga hari ini puasa, jadi logika tanpa logistik itu macet kan. Gak bisa minum kopi ya. Jadi aku sudahi dulu sampai di sini ya, dan semoga kalian ngerti. Insya Allah besok di seri yang ke-8 kita sudah dibantu oleh Irfan, dia sudah deskripsikan, tinggal aku sampaikan. Karena depak ini bermasalah anunya. Coba aku lihat di sini. Depak bermasalah. Surat 3 ayat 110 ya. Kalau kamu nggak di hard copy nggak bisa, kalau di Android nggak ada ya. Kamu harus ke hard copy-nya. Surat 3 110, sebentar ya, 110. Nah ini perikopnya sudah salah ini. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain. Orang ini tidak berbicara umat Islam. Nih, kelebihan ini ya. Nah ini terus di bawahnya kan nomor 110 itu ayatnya. Ini ya. Jadi gini tuh ya, perikop itu akan membantu kita. Ya, perikop, kita baca Al-Quran, baca Alkitab itu perikop akan membantu kita. Sama dengan kemarin aku bilang, dalam kurung itu akan membantu kita. Ya, karena tidak ada bahasa yang bisa ditransfer, diterjemahkan pas seperti bahasa aslinya itu sulit. Maka perlu bantuan-bantuan seperti tanda kurung. Seperti perikop ini, tanda kurung itu juga sama karakternya. Itu sangat kita perlukan untuk membantu kita memahami. Tetapi salah menempatkan perikop dan tanda kurung, dia juga akan jadi masalah. Nah ini salah ini. Ini tidak tentang berbicara kelebihan umat Islam dan umat yang lain dari umat yang lain, enggak. Justru ini mengatakan
kelebihan umat yang lain, gitu loh. Jadi Al-Quran bilang ke kanan, Depak bilang ke kiri, nggak nyambung. Nah, semoga ini Depak ada yang denger, terus dibenerin, nanti nyetak jangan begini lagi. Ya, oke. Itu dari aku ya. Insya Allah besok ya kita paparkan itu. Alhamdulillah, terima kasih Irfan sudah mendeskripsikan, jadi besok aku tinggal menuliskan aja di sini. Ya, di sini mulai terkuat. Nanti kita gandeng dengan di surat Al-Baqarah yang lainnya bahwa Al-Quran itu memberikan apresiasi positif juga kepada ahli kitab. Ya. Oke, jadi bukan hanya bilang kera kamu, pedes kamu, monyet kamu, nggak begitu juga. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya. Dalam bingkai keindahan iman Islammu, taruh dia dalam hatimu yang paling dalam setelah mengeksploitasi rasionalitas yang kamu miliki. Ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga, keselak gue. Ini karena nggak disiram sama kopi. Oke. Semoga kita semua yang ngaji di sini, aku dan kamu mendapatkan keberuntungan. 1, rezeki yang barokah. 2, kesehatan yang prima. Ya. Kemudian aku ucapkan terima kasih sudah ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Dan tidak lupa tolong doakan aku semoga become true, mimpi menjadi nyata. Ini dalam upaya mewujudkan mimpi menjadi nyata ternyata ada kendala ya. Aku saat-saat dimana sangat membutuhkan kebaikan dari Gusti Allah Agung. Semoga memberikan way out, jalan keluar ya. Ya ternyata harus tertunda tentang sesuatu, tentang rumah, tentang studio. Ya, oke, mohon bantuan doanya lah ya. Oke, sampai di sini semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin.